Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-azizil ghaffar, Mudabbiril umur wa mukaddiril aqdar, Mulijun nahara fil laili wa mulijul laila fil nahar, Tabsiratan wa dhikra liulil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala ahli baitihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-muhajirin wal ansar. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan, wattaqullaha fil khala fil wal malan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Kampus Universitas Diponegoro rahimakumullah. Seorang al-alamah, seorang maha guru yang hidup pada abad akhir ke-17 dan awal ke-18, yang bernama Sayyid Muhammad Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang di Indonesia dikenal dengan Ratibnya. Di dalam salah satu kitab yang beliau susun yang berjudul Sabilul Ittikar wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Di dalam kitab yang menjelaskan tentang umur manusia, ternyata ada sebuah misteri yang mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui. Di dalam kitab itu Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, sungguhnya umur manusia itu memiliki 5 fase. Fase yang pertama dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga di dalam punggung Nabi Adam terdapat cucu-cucunya. Beliau mengatakan al-amrul awal minha min hini khalqillah Adam alaihissalam wa dhammana darahu ad-dzurriyyah. Sejak Allah menciptakan Nabi Allah Adam dan di dalam punggungnya dibekali anak keturunan termasuk kita. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan semua anak cucu Adam di dalam tulang punggungnya, Allah mengeluarkan mereka dan diambil kesaksian atas ketuhanan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menjawab bala syahidna, ayat yang tadi saya sebutkan. Ketika Allah menantang bertanya kepada anak keturunan Nabi Allah Adam yang dititipkan atau yang diletakkan di dalam punggung Nabi Allah Adam, Allah kemudian bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semuanya menjawab bala syahidna, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jauh sebelum kita dilahirkan, entah berapa usia sejak kita diciptakan oleh Allah sebagai dzurriyyah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, yang berada di dalam punggung Nabi Allah Adam, mungkin usia kita saat itu bisa ribuan tahun, ratusan ribu tahun,
bahkan jutaan tahun sampai datangnya fase kedua. Fase kedua dimulai sejak kelahiran manusia di dunia ini hingga dia meninggal dunia. Wal amru tsani min hini khurujil insan min baini abawai ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi minad dunya. Dimulai sejak manusia dilahirkan ke dunia dari perkawinan kedua orang tuanya hingga meninggal wafat melepaskan kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam fase kedua ini kita memiliki kewajiban. Allah memberikan sebuah taklif, paksaan, wajiban yang harus dilakukan dan menjadi beban mungkin bagi zuriyah Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dia mencapai usia balik untuk menunaikan kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya dan sebagainya. Tetapi Allah adil. Taklif, paksaan yang diberikan oleh Allah ini memiliki kompensasi. Mereka yang taat, mereka akan mendapatkan pahala. Mereka yang ingkar dan menolak, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan dosa. Saat ini, ma'asyiral muslimin, kita berada di fase kedua dari kehidupan 5 fase umur umat manusia. Yang ketiga, fase umur ketiga dimulai sejak kematian menjemput kita. Wal amru tsalits min hin khurujil insan min ad-dunya bil maut ila an yab'athahu Allah bin nafhi fis sur wa tilka muddatul barzah. Fase ketiga yang pasti akan kita alami karena semua manusia sudah terbukti mengalami. Sejak Nabi Allah Adam diciptakan hingga hari ini tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup. Di saat fase ketiga itulah kita berpindah di alam barzah, sebuah alam transisi sebelum kita akan mengalami fase yang keempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Alam barzah itu nyata, ada sampai kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bunyi trompet yang dibunyikan oleh malaikat Israfil di hari kiamat. Fase umur yang keempat dimulai sejak manusia dibangkitkan dari kuburnya. Al-umrul rabi' min hini khurujil insan min qabrih aw min haitsu sya'a bin nafhi fis sur liyawmil ba'thi wan nusyur ila al-hasri ila Allah wal wuquf baina yadayhi lil wazni wal hisab wal murur ala sirat wa akhbil kitab ila ghairi dhalika min mawaqifil qiyamah wa ahwaliha wa syada'idiha wa ahwaliha. Syekh Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di fase keempat ini dimulai sejak manusia dikeluarkan dari liang kubur atau tempat lain yang dikehendaki oleh Allah, sejak ditiupkan sangkakala pada hari kebangkitan hingga tibalah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan, untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang semua amal, meniti jalan sirat, menerima buku catatan amal masing-masing, dan semua keadaan hari kiamat yang sangat menggetarkan, yang berisi kesulitan dan hal-hal yang menakutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Yasin, "Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun." Dan ditiuplah sangkakala, maka mereka pun bangkit dari kubur masing-masing, lalu datang bergegas menuju Tuhan mereka.
Fase yang kelima dimulai sejak masuknya manusia ke dalam surga dan kekal abadi di dalamnya, atau sebaliknya, masuknya manusia di neraka yang memiliki dua kemungkinan akan kekal abadi di dalamnya, atau kemungkinan dia hanya mendapatkan siksaan transisional yang kemudian akan dipindahkan ke surga. Wal umrul khamis min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abadi, wa hadha huwal umr alladhi lan qita'a lahu ghayah aw min hini dukhuli ahli ad-dar ila an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan 5 fase kehidupan umur manusia ini, kita mengetahui bahwa dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan yang kekal adalah Allah dan dunia ini adalah fana, tidak kekal. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah manusia itu fana atau kekal? Ketika manusia berada di fase kedua, dia fana secara jasmani, tetapi secara rohani dia tidak. Karena kehidupan di alam barzakh itu adalah sebuah kehidupan. Secara jasmani manusia mengalami fana, kemusnahan. Tetapi secara rohani dan substantif dia hanya berpindah dari kehidupan fana ke kehidupan transisional, yaitu alam barzakh. Ketika dia dibangkitkan dari alam kubur untuk menghadapi hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kehidupan, bukan hari tanpa kehidupan. Hanya Allah yang Maha tahu komponen software dan hardware seperti apa yang dimiliki oleh manusia. Tapi insya Allah tidak akan sama dengan struktur manusia ketika dia fana di atas dunia ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keabadian, baik itu di neraka maupun di surga. Kalau komponen yang dimiliki oleh manusia setelah dibangkitkan dari kubur masuk ke dalam surga atau ke neraka masih seperti struktur manusia seperti hari ini, maka dia tidak akan abadi. Surga menjanjikan kenikmatan, kehidupan fana selalu bersilih berganti antara kenikmatan dan kesusahan. Surga tidak menjanjikan kesedihan. Kehidupan dunia fana berisi kesedihan satu saat dan mungkin kegembiraan di saat yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan fase umur manusia yang diuraikan oleh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ini, kita sebetulnya bisa menyimpulkan manusia sebetulnya mengalami perpindahan dari satu fase usia ke fase usia yang lain, dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Abadan. Baik itu yang berada di surga maupun berada di neraka. Tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, kemungkinan ada sebagian yang harus transit dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan dan kekuatannya bisa saja menciptakan manusia sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah karena dunia ini fana, maka ketika manusia berada di fase kedua di dalam kehidupan dunia, jasmaninya ikut fana. Tetapi sesungguhnya secara substantif rohani dia hanya mengalami perpindahan kehidupan dari satu fase ke fase yang berikutnya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fase kehidupan kita yang baik, memberikan fase kehidupan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, memberikan fase kehidupan kita untuk mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wasyada'id wa syuruf al-mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfina bi shifa'ik wa dawina bi dawa'ik wa'afina min bala'ik wahsurna yawmaidin tahta liwa'i nabiyik wahrusna bi'ainika allati la tanam wa kunufna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta ruja'una ya arhamar rahimin. Allahumma tahassanna bidil izzati wal jabarut wa'tasamna bidil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya latif ya qadir, nas'aluka al-lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salat.